Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Leni Siregar di channel Leni Siregar. Kali ini aku mau mengangkat tentang seminar yang beberapa hari lalu itu mengulas tentang Jenderal Ahana Sution. Nah, salah satu pembicaranya di seminar itu ada Pak Dr. Mulyadi yang beberapa episode lalu itu ada tayang di channel aku. Nah, aku rasa kita perlu ya untuk mengetahui, untuk memperluas wawasan kebangsaan kita, terutama masalah kedaulatan bangsa nih yang saat ini sedang di ujung tanduk ya. Dan Pak Mulyadi ini, Pak Dr. Mulyadi ini sangat ahli di bidangnya. Beliau dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia. Ada beberapa paparan dari Dr. Mulyadi yang sangat bagus sekali untuk kalian simak yang akan tayang di channel ini. Yuk kita simak beberapa episode yang akan aku tayangkan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat menyaksikan. Jadi alhamdulillah itu banyak, karena kalau di tahun saya sakit, waduh, saya bisa sakit juga nanti karena ada beberapa teman datang di rumah, kalau ketemu dengan saya dianggapnya saya sehat, gitu kan. Begitu. Baik, sebenarnya tema ini agak berat diberikan kepada saya, tadinya dikit ya, Bang. Ya, dikit. Ya saya singgung itu, tapi saya mau mulai dengan begini. Slide saya sebenarnya itu ya, saya tidak terlalu ini karena salah satu penyakit saya itu lupa. Itu keluhan saya itu. Jadi sementara saya dosen, akhirnya saya selama ini tidak pernah pakai PPT. Ya akhirnya kemudian saya mau pakai PPT supaya kayak kereta api jangan keluar dari jalurnya kan. Gitu. Jadi saya mulai ini ya, saya mulai dari militer. Ya, saya mulai dari militer, tapi keahlian saya itu militer dan politik. Ya. Jadi kalau tanya saya kapan hidupnya berapa, tanknya ini, enggak. Saya militer dan politik. Ya, militer dan politik ini nanti kita masuk ke teorinya. Baik, orang pada sepakat, para ahli militer sepakat ya, dan para pengkaji militer itu sebenarnya lebih banyak dari ilmuwan. Ya, ilmuwan yang melakukan riset tentang itu. Tapi ada tokoh-tokoh memang pemikir militer yang meletakkan dasar-dasar pemikiran kemiliteran. Ya misalnya muridnya Socrates itu Xenophon, itu jenderal juga yang hebat itu. Machiavelli juga ya, Bapak Ibu ya, Machiavelli itu dinobatkan sebagai bapak militer modern. Itu karena teorinya yang dipakai seluruhnya sekarang. Itu berangkat dari kekecewaannya terhadap negaranya, karena negaranya menggunakan itu di dalam tipologi militer ini jenis kualitas militer yang terendah ya. Di situ lahirnya itu ada satu itu paku yang baik besi yang baik tidak dibuat paku ya. Orang yang baik tidak jadi serdadu. Yang disinggung ya itu tadi Machiavelli tadi, bahwa dia menggunakan prajurit sewaan, prajurit bayaran. Dia tidak punya nasionalisme. Ya, inilah kualitas teori yang terendah, namanya jenis tentara Pretorian. Ini penelitinya yang terkemuka di sini ada Eric Nollinger dan ada Permuter. Ya, Eric Nollinger itu sebenarnya cuma satu pertanyaan dasarnya: mengapa militer terlibat di dalam politik? Itu. Dia sudah teliti seluruh militer di benua Afrika, Asia, ya, Eropa, dia bandingkan itu semuanya, dan banyak jawaban dia temukan. Jawaban yang kemudian mengantarkan saya pada penemuan teori saya, ya karena ini ada silang pendapat, seperti misalnya kelompok ilmuwan J.J. Johnson, dia mengatakan bahwa yang militer itu harus terlibat di dalam politik. Ya, tidak bisa kalau dia diam saja.
kira-kira gitu ya. Artinya dia harus berkontribusi pada negaranya, gitu ya. Salah satunya itu, makanya ada penemuan di situ namanya misi sipil dan pasukan perdamaian, ya kan? Itu dia. Jadi salah satunya itu. Kemudian kelompok yang lain, tentara profesional Huntington, mengatakan bahwa eh, semakin militer itu profesional, semakin dia tidak terlibat di dalam politik. Ya. Tapi ditentang oleh temuannya Perlmutter. Perlmutter mengatakan bahwa justru semakin militer itu profesional, semakin dia terlibat di dalam militer, di dalam politik. Kenapa? Karena argumennya ukuran-ukuran, indikator-indikator ya untuk menilai pemerintahan sipil, pemimpin sipil, dia kuasai semua. Jadi dia tidak tenang. Jadi di situ salah satu alasannya itu mengapa militer terlibat di dalam politik, karena menganggap remeh orang-orang sipil. Dan memang orang-orang sipil buruk itu kan, gitu ya. Itu ya, jadi ini berbagai temuan. Saya mulai dari situ. Semua definisi tentang militer itu sepakat bahwa militer itu ya seseorang yang memiliki keahlian khusus, ya, kemahiran khusus, maksudnya, dan dia definisinya di situ, ya, itu ada didorong oleh tanggung jawab sosial khusus. Jadi ketika kita berbicara militer, maka yang pertama kita lihatnya dia sebagai profesi. Ya, karena itu saya selalu mengatakan bahwa tidak ada profesi yang paling terhormat. Tidak ada profesi yang paling agung di muka bumi ini selain pada profesi militer. Ya, itu profesi yang paling terhormat. Kenapa? Tidak ada profesi yang menyumbangkan nyawanya kepada negara untuk pertahanan keselamatan bangsa negaranya kecuali profesi militer. Ya, ini yang Bapak catat. Karena itu penghargaan seorang militer itu tidak dilihat gaji, Pak. Ya, kalau mau dibandingkan, masa nyawa mau ditukar dengan gaji kan? Yang ada di situ rencana yang dia lihat, pangkat, tanda jasa itu ya, itu yang diburu ya. Oke, jadi sudah ada tentara Praetorian, ini jenis tentara pencari keuntungan, ya. Teori ini teori dasar, ini teori yang paling terburuk di antara tentara, yang seperti Bang Kiplan tadi, bahwa di dalam di tubuh TNI sendiri banyak yang cari jabatan kok. Banyak itu benar berpikir tentang negaranya kan, tidak punya nasionalisme itu kan. Sama aja, mau ulama, ya, mau intelektual, kalau latar belakangnya bukan latar belakangnya, memang orangnya yang buruk, kira-kira gitu ya. Nah, karena itu kita bicara militer sebagai personil. Jadi pertama tadi militer sebagai profesi, yang kedua militer sebagai personil. Nah, personil yang dipersyaratkan ini personil yang bukan hanya kemahirannya dia untuk bertempur sampai mati. Bukan itu saja, tapi ada yang membuat dia mau mati, yaitu tanggung jawab sosial. Ini kalau dalam Islam namanya mati syahid, Pak. Dan balasannya nggak ada yang lain kecuali surga kan. Ngapain lagi minta-minta balasan ini di dunia, kalau sudah ada di akhirat, sudah ada. Itu ya personil. Nah, yang disoroti oleh misalnya siapa namanya ini yang komunikasi Laswell, Harold Laswell, dia melihat militer dalam konteks organisasi. Jadi militer itu adalah organisasian kekerasan. Karena itu saya katakan tadi, apa bedanya militer dengan polisi? Ya, kalau polisi tembak kaki. Ya, pernah ada video saya yang viral itu kan, yang buat saya juga dipertanyakan, dibuat juga ini kampus ini. Jadi saya justru kayak kemarin itu video saya yang viral itu justru kampus yang pertanyakan saya itu. Ya, seharusnya kampus itu gembira kan. Saya mau masuk sedikit tadi. Jadi kalau sudah militer sebagai profesi,
militer sebagai personil dan militer sebagai organisasi, dari semua teori itu tadi, teori yang terbawa itu tentara Pretorian, di atasnya tentara profesional. Saya mau sekolah dulu di Amerika untuk membantah teorinya Huntington. Karena Huntington mengatakan Barat itu militernya itu profesional. Saya bilang bohong dia. Dalam negeri memang tidak terlibat di dalam politik, tapi luar negeri minta ampun dia. Malah jadi ujung tombak diplomasi. Amerika gunakan apa? Diplomasi kapal induk. China gunakan diplomasi misil. Rusia menggunakan diplomasi nuklir. Terus Indonesia pakai apa? Diplomasi apa? Diplomasi bungku badan, minta sumbangan, minta utang. Itu negara. Jadi jangan kita juga besar-besarkan diri gitu. Jujur kita mengakui bahwa Indonesia tidak ada apa-apanya itu. Saya sudah tulis tahun 2007, Indonesia itu paling lama umurnya 200 tahun. Ini teman-teman saya mengatakan, Pak Mulyadi, Anda itu kurang sehat, jadi jangan bicara kayak orang sehat. Gitu. Sehat. Ya, memang begitu, karakter saya ngomong gitu. Di mana-mana pun itu ya. Jadi kalau, ini saya tidak marah, enggak. Ya, saya sebagai orang Bugis, sebagai pembeda orang Batak. Gitu kan, dan itu kultural sekali. Coba bandingkan anak saya di sini mana. Anak saya itu lahir di sini loh. Dia tidak tahu bahasa Bugis, tidak tahu juga bahasa Makassar itu. Dia panggil saya lu, gue. Mana ada itu kan bahasa kurang ajar kalau saya itu kan. Tapi saya harus terima karena anak saya lahir di sini. Jangan juga paksa saya mengikuti dialek yang seperti Bapak mau. Itulah Indonesia itu. Ya, biarkan saya menjadi orang Bugis yang sempurna. Saya tidak ganggu Anda menjadi orang Jawa yang sempurna, orang Sunda yang sempurna. Ini kan yang membuat Republik ini kacau, karena orang Bugisnya tidak sempurna, orang Jawanya tidak sempurna, orang Sundanya tidak sempurna, karena infiltrasi budaya, agama, sosial, dan seterusnya. Tidak ada yang sempurna. Padahal kulturnya sudah menyediakan semua. Sikap apa yang Bapak mau cari itu? Tadi militer tadi. Di atasnya tentara profesional. Saya ajukan proposal ke Amerika. Disuruh ganti proposal saya itu. Beasiswa Amerika hanya menyediakan penelitian dalam negeri. Nah, saya dosen politik. Yang ada terbentuk dalam pikiranku berarti selama ini Barat mencuri data lewat ilmu pengetahuan yang ada. Universitas Indonesia itu kan besar itu. Saya mendaftar aja di situ. Lulus saya. Penelitian saya tentang militer dan politik. Saya kira di Indonesia ini belum ada yang meneliti militer dan politik linear. Kecuali saya itu. Saya S1 militer dan politik, S2 militer dan politik, S3 militer dan politik. Saya yang pertama teliti itu tentang mencari tahu betulkah Dwi Syabri yang sekarang di. Setelah saya berbincang lama dengan Pak Nas, saya temukan Dwi Syabri tidak begitu. Salah satu pemikiran jeniusnya itu Pak Nas itu Dwi Syabri itu kalah pemikiran politiknya militernya itu Jenderal Clausewitz dari Prusia yang menemukan teori perang tadi. Dia itu coba di slide saya di situ nanti lihat ya perbandingannya langsung di bawah itu. Bagaimana Tritunggal yang menakjubkan itu. Bagaimana politik, bagaimana militer, bagaimana sumber daya disatukan. Tapi itu dalam militer perang saja. Nah, di Dwi Syabri yang ditangkap oleh Jenderal Nasution dipakai pada saat masa perang dan dipakai pada masa damai. Dan ada institusi yang ditinggalkan namanya Komando Teritorial. Komando kewilayahan itu. Itu fungsinya 3. Pembinaan pertahanan, wilayah pertahanan, pembinaan potensi pertahanan perlawanan, ya. Jadi semua sumber daya disatukan di situ. Coba lihat ya. Ini bukan jalan tengah tadi, jalan tengahnya di politik ya. Ini jalan tengahnya di militer. Bahwa ada konsepsi yang ditawarkan oleh Jenderal Nasution kalah itu, Clausewitz itu. Clausewitz dipakai pada saat perang.
bahwa pemerintah, politik, dan sumber daya yang ada disatukan di perang. Tapi sesudah masa damai tidak aktif itu. Kalau kita aktif, nah makanya itu perlu disertasi saya itu menemukan tadi, ya, tentara profesional saya bantah karena Pak Mutar mengatakan ada tentara revolusioner. Setelah saya teliti, ya, melakukan perbandingan militer, hanya ada berapa negara yang betul-betul tentara revolusioner? Aljazair, Israel, Vietnam, Indonesia. Tapi tentara revolusioner profesional itu hanya Indonesia yang ada di dunia. Dan itu teori yang paling hebat. Karena melegalkan militer masuk dalam politik sesuai dengan demokrasi, ya, dan tidak ditakuti dalam teori politik yang selama ini menentang negara militeristik, ya. Oke, saya juga tidak suka tentara militeristik karena itu tentara pretorian, tentara pencari keuntungan. Ada 4 modelnya dia. Prajurit berkuda melakukan kudeta, ya, dengan kudeta dia masuk di politik, tapi bukan untuk memperbaiki negara, tapi untuk berebut kekuasaan. Itu model prajurit berkuda. Tentara pretorian model pasukan beda besi, bikin kerusuhan dulu, baru dia yang tangani, singkirkan sipil. Yang ketiga, birokrat bersenjata. Kalau dia masuk birokrasi main tempeleng, main gertak, main mau hajar, ya, itu birokrat bersenjata. Ada lagi tentara, lagi satu, tentara berbaju sipil. Pokoknya institusi militernya dihilangkan, berbau-bau militer diambil sipil. Tapi tujuannya bukan untuk negaranya, bangsanya, untuk kepentingan dirinya. Itu tadi. Itu tidak ada temuan saya dalam penelitian ini. Nah, yang saya temukan justru teori yang saya temukan sendiri. Tambah, tentara revolusioner profesional. Coba lihat slide saya itu tadi. Dia bermula dari tentara rakyat dia. Coba. Di militer itu di bawah itu. Jadi militer itu tidak langsung menjadi angkatan bersenjata, Pak. Indonesia enggak. Ya. Dia revolusioner. Rakyat dulu dipikirkan. Makanya tentara keamanan rakyat baru berubah naik tingkat menjadi tentara keselamatan rakyat. Baru naik menjadi tentara republik. Baru naik tingkat lagi menjadi tentara nasional. Baru terakhir angkatan bersenjata. Apa hebatnya? Kalau ini bekerja tidak ada pagar laut. Bapak paham itu? Itulah yang dimaksud dengan tentara revolusioner profesional. Ini yang dibenarkan oleh J. Johnson. Militer itu merasa punya negara ini, punya andil. Dia yang mendirikan negara ini. Dia yang berjuang. Kalau dia kalah, negara ini tidak berdiri. Itu yang dimaksud revolusioner, Pak. Ya? Anda takut sama tentara. Oh, negara itu negara militer. Saya ahli militer. Lebih berbahaya negara polisi. Ya? Seluruh negara fasis pasti negara polisi. Bukan negara militer. Paham itu? Kenapa teriak-teriak sedikit militer itu? Akhirnya apa? Jadi sedikit hijau. Lewat coklat. Apa bahayanya kalau negara polisi? POC itu gunakan polisi. Kenil itu Belanda berkuasa gunakan polisi. Baru di belakangnya ada pentung. Tukang pentungnya itu Kenil. Itu tadi. Ya. Karena kalau negara itu negara polisi, yang pertama dikuasai hukum. Dia sudah punya senjata, tinggal masuk di birokrasi. Ajar satu persatu kamu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa Anda tidak teriak itu? Saya sudah sedikit negara militer. Nah, negara militer tadi profesi yang paling agung. Fungsi pertama negara adalah external security. Ingat itu baik-baik. Dibebankan kepada institusi militer. Baru internal order untuk keterlibatan sosial, baru polisi. Artinya apa? Polisi tembak kaki. Kalau ada yang mengganggu ketertiban, dibawa di mana dibawa ke pengadilan. Tapi kalau tentara apa? Tembak apa? Tembak kepala, tembak jantung, dibawa kemana? Dibawa ke kuburan. Itu doktrinnya dia.
Dan dia bergerak atas dasar negara. Nah kalau menyimpang, dua-duanya ada menyimpang. Tapi yang mana berbahaya? Hijau atau coklat? Saya mau tanya dulu. Ya kan? Dan Anda pasti digebukin. Ya? Nah ini teori yang saya bahas. Teori yang saya bahas. Saya punya data. Saya mengajar di Polri. Ya, mahasiswa polisi di kajian ilmu kepolisian. Ya. Saya mengajar di intelijen negara. Sampai sekarang masih mengajar di tempatnya Bang Sony. Seskoal. Cuma saya sakit, enggak. Kalau saya kuat, agak Bandung, Bang. Jauh Bandung. Dulu saya bekerja, saya mengajar di Unhan. Unhan yang utus saya mengajar di Sesko. Ya, Sesko Angkatan dengan Sesko Gabungan. Itu saya berani naik itu ke Bandung itu nyetir sendiri, tidak ada takut saya karena untuk negara ini kan. Kalau saya pikir-pikir pulang honornya juga kecil, sama aja di kampus ya. Ngapain mas? Tapi kebanggaan Pak, karena saya paham betul bahwa profesi yang paling agung, yang paling mulia adalah profesi militer, karena tidak ada profesi yang menyumbangkan nyawanya kecuali militer. Ya, itulah sebabnya saya berharap sama itulah berharap sama PS. Dan situasinya sekarang mirip situasinya sama Pak Nas. Kenapa Pak Nas itu mendukung dekret? Sederhana dia. Karena itu politisi, bukan hanya negara dia ganggu Pak, tentara aja diganggu. Makanya diminta bubarin parlemen, ya kan? Suruh bikin konstitusi tidak baik. Sama dengan sekarang, diubah konstitusi kita. Kalau Bang Kiplan tadi, ya mungkin benar juga tuh bahannya itu, karena banyak dokumen yang beredar, boleh jadi. Terus kemudian yang saya miliki itu, tapi saya masih miliki PDF-nya. Tapi ada satu bacaan saya, ada 3 bacaan saya. Kenapa sih Undang-Undang Dasar 45 diganti? Kenapa kamu kegatalan? Kenapa tidak adendum saja? Kan cuma sedikit kekurangannya. Oh ini diganti kok. Apa motifnya? Itu pertanyaan mendasar saya sebagai akademisi ilmu politik. Maka saya temukan jawaban. Oh dia tidak ingin pribumi ini maju. Tidak ingin kalau presiden itu adalah Bang Kiplan. Tidak ingin kalau Bang Hatta, Prof Yudi, tidak ingin. Tidak ingin Anda. Makanya dibuang asli itu. Kalau dibayar oleh intelektual bahwa Indonesia tidak ada bangsa asli. Bangsa asli itu, pribumi itu konsepsi politik, bukan konsepsi genetik itu. Catat itu baik-baik. Ya, jangan ajari saya itu. Tidak ada bangsa Indonesia asli karena darahnya itu. Siapa yang tahu darahmu? Hanya ada 2 teori di dunia ini. Satu keturunan manusia, satu keturunan kera. Kau mau pilih yang mana? Hah? Dan kita sudah tahu bahwa manusia berasal dari manusia dan itu pasti Nabi Adam. Nabi Adam punya anak banyak dan ada cucunya. Boleh jadi salah satu cucunya ada di Republik ini. Kenapa masih mau pertanyakan itu? Kalau genetik, terlalu bodoh Anda genetik. Tapi itu caranya mereka untuk membuang kita. Caranya itu. Dan yang saya sesalkan intelektual seperti Anda cuma diam-diam saja. Dengar ceramah saya baru diam pulang tidur itu. Nyenyak itu tidurnya itu. Di sini aja dia. Ya kalau lawan saya tidak ada masalah. Dia mau marah, dia kata-katain saya brengsek, enggak apa. Ini negara saya, bukan negara kau. Kalau kau benci saya, perkataan saya berarti kau pengkhianat. Wah itu kan Pak Mulyadi tidak paham demokrasi, rasis. Tahu pribumi Amerika, yang dimaksud pribumi Amerika adalah kulit putih. Itulah sebabnya muncul namanya Donald Trump. Karena menganggap bahwa Amerika ini sudah didatangi orang asing dan merugikan kita. Ya enggak? Artinya demokrasi Amerika saja rasis, Pak. Atau balik begini. Kenapa sih Anda ganggu-ganggu pribumi? Apa masalah Anda? Kalau disuruh ditulis, Presiden ialah orang Indonesia asli. Kenapa Anda gelisah? Kan memang bukan Anda yang dipersiapkan. Yang dipersiapkan di sini bangsa Indonesia asli.
Siapa itu bangsa Indonesia asli? Orang Aceh, orang Batak, orang Bugis, orang Ambon, orang Sunda, orang Jawa, orang Minang. Kalau itu sudah bangsa Indonesia, Bang. Coba bayangin, Indonesia itu dibangun dari gabungan bangsa-bangsa. Coba kalau keluar semua. Makanya di WA saya bilang, Bang, sekarang tidak usah lagi kita sebut mengaku bangsa Indonesia. Rugi kita. Kita selalu bangsa Indonesia baru tidak dapat apa-apa ya. Ada tambang, dapat kita tambang. Ada hutan digundulin anjirnya itu kan. Kita berhenti aja jadi bangsa Indonesia. Jadi bangsa apa Pak Mulyadi? Ya udah kembali aja kau bangsa Jawa. Bangsa Sunda. Ya kan? Karena memang bangsa dulu. Kenapa kita jadi bangsa sekarang? Kenapa? Apa dasarnya? Teorinya? Bangsa itu karena persamaan nasib. Kita itu yang dianut. Persamaan bahasa lewat. Tidak ada sama bahasa kita. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kita tidak bisa bersatu kalau kita merasa tidak senasib. Nah, masalahnya sekarang orang luar yang mau datang di sini ngambil nasib kita, Pak. Nasib baik kita diambil, disisakan kita nasib buruk. Mestinya nasib buruk kita diambil. Dipersoalkanlah bangsa kita itu. Makanya saya bilang tadi, kok yang mengubah Undang Dasar ini 45 ini komprador betul dia. Itu satu. Tujuannya apa? Ingin menguasai pemerintahan, kuasai presidennya. Sadarlah itu. Janganlah musuhi saya itu. Kok saya berikan kebenaran. Ilmu saya, ilmu yang memberitahu tentang bahaya politik. Apa bedanya dengan BMKG? Kalau lu bilang cuaca buruk, sedikit gempa, ya enggak? Kenapa Anda tidak marah-marah? Kalau saya mengatakan hati-hati, ini kekuasaan buruk, cirinya menindas, cirinya anti kritik, tidak mau diawasi. Coba kalau Anda punya istri tidak mau diawasi, bahaya itu. Anda punya anak tidak mau diawasi, itu tanda-tanda itu bahaya itu. Kalau penguasa tidak mau diawasi, itu tanda-tanda kekuasaan buruk. Sudah tidak mau diawasi, berarti dia menindas, berarti dia anti kritik, dia anti perubahan, dia status quo. Kan selalu saya katakan, Soekarno banyak bagusnya Soekarno, banyak bagusnya Soeharto. Tapi dalam ilmu politik menilai pemimpin bukan karena baiknya. Kalau memang disuruh berbuat baik, kan disuruh berbuat baik. Jadi yang kita sorot adalah dosanya. Saya dosen disuruh membimbing mahasiswa. Apa yang saya cari? Kesalahan. Saya tunjukkan kesalahan ini loh, salah ini. Tolong perbaiki. Supaya tidak malu-maluin. Kan tidak enak di situ. Kau tulis nama saya di situ, pembimbing Dr. Mulyadi itu. Nanti orang bilang itu bimbingannya Mulyadi, bodoh juga pembimbingnya. Kau bawa-bawa saya padahal kau yang goblok. Kira-kira begitu. Itu yang saya maksud itu. Jadi pakai presidennya. Makanya dihapus kata asli. Saya keberatan dihapus kata asli. Real. Saya marah. Dan sampai kapanpun saya tetap marah. Karena saya merasa orang Indonesia asli. Kalau yang bilang itu pendiri negara kok. Punya nasionalisme. Dia religius. Dia ilmuwan. Dia agamawan. Apalagi yang Anda mau cari? Pendiri negara kita. Dia sendiri mengatakan presiden ialah orang Indonesia asli. Tadinya tambah satu dan beragama Islam. Karena ada yang keberatan dicoret Islamnya. Sekarang aslinya pun dibuang. Jadi Anda mau mengatakan bahwa yang jadi presiden itu belum tentu kamu ya. Artinya menguasai pemerintahan loh. Ya, itu pasal yang saya tunjukkan satu. Yang kedua adalah ya kuasa ekonominya. Coba di Indonesia itu dijadikan arena pertempuran. Masa terlalu bodoh kita, bikin arena, bikin panggung, baru disuruh bersaing apa? Kapitalisme oleh bisnis apa? Ya kira-kira gitu. Langsung disebut. Ya kan? Masa disuruh bersaing dengan BUMN? Sistem komando. Masa mau bersaing dengan sistem ekonomi kerakyatan? Koperasi. Coba kalau koperasi jalan, BUMN jalan, dan apa namanya?
perusahaan konglomerat, siapa yang menang kira-kira? Saya mau tanya, siapa? Jadi bubarkan aja itu kementerian yang berusaha dengan koperasi itu. Tidak ada gunanya itu. Kalau kita mau perbaiki negara ini, hapus kapitalisme, hapus ekonomi komando, hapus. Tidak ada gunanya BUMN juga. Sedikit-sedikit BUMN untung, bukan kita yang untung. Kalau rugi, kita yang rugi. Iya kan? BUMN itu, kalau dia untung, katanya perusahaan. Perusahaan yang untung. Giliran rugi, negara yang rugi. Kacau ini. Jahat betul ini motifnya ini. Sudah bikin aja koperasi itu. Ya kalau itu ya. Jadi tinggal pilihan kita, Pak. Nyata itu, coba baca. Baca itu pasal 33 ada tambahan ayat 4. Di situ disebut demokrasi ekonomi. Saya orang politik, paham betul ekonomi politik dan politik ekonomi. Tidak menguntungkan kita. Yang menguntungkan itu adalah kapitalisme. Oke? Itu kuasa ekonominya. Kuasa politiknya. Caranya kuasa politiknya bubarkan. Saya bilang kemarin, sistem politik yang paling hebat di dunia adalah politik yang dirancang oleh pendiri negara kita. Kenapa? Karena di atasnya ada namanya metastruktur. Metastruktur itu lembaga penjelmaan rakyat, bukan perwakilan rakyat. Penjelmaan itu tidak ada unsur penipuan di dalam. Kalau perwakilan, penipuan. Makanya disebut MPR terdiri dari anggota-anggota DPR, utusan golongan, utusan daerah. Tinggal perbaiki tiga-tiganya. Itulah yang saya maksud adendum. Kalau Pak Harto belum melaksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik adendum. Bahwa kalau yang dimaksud dengan golongan, ya Bang Hatta masuk. Prof. Yudi masuk, kira-kira gitu ya. Kira-kira ormas mana yang harus masuk. Itu yang masuk kalau utusan golongan. Golongan khusus serikat buruh. Tapi kalau utusan daerah, kan daerah istimewa. Raja-raja dulu, kerajaan ini. Masukkanlah itu raja-raja yang duduk di situ, raja sultan duduk di situ. Nah kalau itu semua itu penjelmaan rakyat. Jangan bapak anti raja itu, anti sultan itu. Itu Brunei makmur sultan, ya kan? Inggris besar ada rajanya. Kenapa kita tidak kawinkan itu? Raja-raja kita, sultan kita tidak minta jadi kepala negara kok. Dia cuma mau duduk di utusan daerah gitu. Supaya bersama-sama di situ membuat aturan, memilih presiden. Mana ada negara di dunia pemilihan langsung yang baik? Ya, Amerika saja yang kita selalu agung-agungkan demokrasinya tidak ada pemilihan langsung itu. Ya, warga negaranya memilih kertas suara itu. Kertas suara memilih calon presiden dan kertas suara. Jadi pilih yang mana? Kandidat presidennya ini saya coblos. Mulyadi, siapa yang kau pilih itu? Siapa orang yang bisa memastikan calonmu itu? Oh saya tunjuk si A. Jadi bayangin dua suara saya itu. Satu calon dan satu yang menentukan calon itu apakah saya layak itu. Karena saya meragukan pilihan saya kan gitu. Itu Amerika itu. Berani-beraninya kita langsung pemilihan langsung. Makanya rusaklah kita itu. Nah yang rusak ini saya bilang, Pak kalau yang pilih katanya bisa disuap, suap aja itu. Kalau rusak tidak apa-apa. Tapi kalau rakyat pemilu langsung sudah disuap, rakyatnya yang rusak. Kalau rakyat yang rusak artinya kaum. Kalau kaum itu semua itu akan dihukum sama Allah itu. Saya sudah baca Al-Quran berkali-kali. Rata-rata itu negara yang rakyatnya rusak itu yang dilaknat oleh Tuhan. Dan ingat, laknat Tuhan itu yang paling tinggi apa? Tuhan kalau marah, dia kirim angin berupa topan. Dia kirim api berupa kebakaran. Dia kirim tanah berupa gempa. Dia kirim air berupa tsunami. Terakhir apa? Dia kirim pemimpin jahat. Nah, dari neraka lagi. Kira-kira gitu Pak. Nah seandainya ada panas hati Jenderal Sultan hidup, maka dia berontak juga. Kalau 52 itu moncongnya meriamnya itu sama istana kan? Terus di 52, saya yakin kalau Pak Nas hidup, saya pasti meriamnya juga. Karena saya ikut sama beliau. Ya, di mana moncong itu? Saya arahkan ke istana itu. Kemana lagi itu? Kedua itu, moncong kedua ke Senayan itu. Kenapa? Karena bersekongkol di situ. Senayan dengan istana sudah bersekongkol itu, memperalat politik, militer diperalat,
polisi diperalat, intelijen diperalat, birokrasi diperalat di situ. Jadi penyakitnya ada di dua tempat itu. Nah, sekarang kita berharap sama presiden yang baru ini. Saya kalau tidak ada presiden baru ini, saya sudah putus asa. Sudah putus asa saya, Pak. Iya. Coba lihat kan, Bang, tanda-tanda putus asa saya itu kalau di WA, selalu saya bilang saya mau lari ke hutan. Saya mau berteman dengan GAM, OPM. Itu sudah frustasi saya itu. Karena saya sudah ceramah kiri kanan tambah rusak. Apalagi yang saya ajar? Setiap tahun saya ngajar polisi. Setiap tahun saya ngajar intelijen. Setiap tahun saya bimbing mahasiswa militer. Ya kan? Sudah saya ajar, doain lagi. Mudah-mudahan kau cepat naik jenderal. Mudah-mudahan kau jadi menguasai republik ini. Tapi setelah saya tanya, gimana? Saya sedih juga itu. Kok mahasiswa saya tidak banyak dipakai itu? Seharusnya dia yang dipakai republik ini kan? Kira-kira gitu. Jadi saya tidak mau alasannya tadi itu. Benar sekali itu, Panas itu ya. Jadi Panas melawan. Soekarno dia lawan, Soekarno sadar, dia diangkat lagi. Jadi Panas itu orang baik. Kalau dia orang buruk nggak dipakai, Pak. 2 kali kasat dia. Jadi Menteri Pertahanan. Ya kan? Dikasih jabatan. Kalau dia mau jadi presiden apa susahnya? Buat ya. Dia rela itu, dia kasih itu Pak Harto itu. Ya, ini seharusnya Pak Harto juga tahu diri juga. Itu juga jadi masalah itu. Ya, harus dibisik-bisiki juga teman-teman di Jawa ini. Ya, teman dibisiki Jawa, gantian lah. Jangan kau terus. Iya kan? Repot juga kita kan, masa terus itu. Ya, sedikit-sedikit kan kasihan itu. Saya lihat perpolitikan kita. Sedikit-sedikit Jawa lagi yang naik. Tidak apa-apa, saya tidak ada masalah kalau Jawa yang kasih kita. Tapi Jawa yang baik. Tapi kalau Jawa buruk, nanti dia pilih juga orang Bugis jelek lagi kan. Dia pilih lagi orang Batak jelek, akhirnya kita perang saudara kan. Karena pasti diambak ke kabinet kan sih sama orang buruk gitu. Jadi cobalah kita ini baik. Itu saya berandai sekiranya Pak Nas hidup. Dan skripsi saya dibimbing oleh Pak Nas. Ya, saya selalu minta doa beliau ya, yang berjasa dalam skripsi saya itu, yang bimbing saya Pak Nas. Ya, Pak Nas yang bawa saya ke Jakarta itu Letjen Saidiman Suruh Hadi Projo. Ya, Pak Saidiman dibawa saya ke Jakarta, kemudian dioper ke Pak Nas bawa saya ke Bantu minta tolong sama Pak Sadikin. Dari beliau lah saya masuk kenalan dengan Pak Hendro ya waktu itu, dan saya tahulah politik di Republik ini nih. Karena saya tahu nasihat-nasihat beliau itu, hanya saya hormat sama Bang Kiflan. Ya, ukuran saya itu aja Pak Jenderal itu. Saya tidak lihat lagi kalau bicara Pak Jenderal itu, Pak Kiflan. Karena saya lewat rumahnya Bang. Gila ini. Ya, mantan Pangkostrat, punya duit banyak, punya pasukan banyak, kok begini rumahnya? Itu contoh itu. Panas juga begitu. Masih hidup. Posisi 50, waktu itu posisi 50 seolah-olah diasingkan, Pak. Yang jaga di situ Letnan 2 itu satu kampung saya itu. Hanya saya dibawa akses masuk. Saya bisa kenapa aku jaga itu? Kan dia masih dapat laporan kan? Jadi yang jaga itu di pintunya itu tentara, tapi disuruh melapor. Iya kan? Artinya termasuk dicurigai, bukan pengawas untuk selamat kan, Pak. Jadi termasuk dia penjara tahanan rumah juga, bahasa saya itu kan. Jadi Panas kau jadikan tahanan rumah, orang berdosa semua kamu itu. Itu orang tua hebat buat berjasa sama negara ini. Ya. Letak dasar di TNI, tadi itu konsep di Fungsi ABRI. Ya, saya katakan tadi, ya. Jadi tidak usah lagi benci di Fungsi ABRI. Ya, jangan benci lagi. Yang Anda benci itu era Soeharto menggunakan tentara, risai dirinya mungkin karena takut dikudeta, sehingga dia menguasai, maka bikinlah satu institusi namanya Kekaryaan ABRI. Kekaryaan ABRI ini ada di pusat, ada di daerah, ada perwiranya dikoordinir, ya. Itu penelitian saya. Misalnya Kementerian A, B, C digabung, dikoordinir oleh Mayor Jenderal namanya Pak Kokarya, ya.
Pakokarpus Perwira Kekaryaan Pusat 01, 02, 03. Di daerah namanya Pakokarda. Nah, di situ isinya adalah ya, di situ ada namanya kekaryaan organik, berarti dia masih aktif ditempatkan dalam jabatan. Gitu. Oke, dan yang non organik ditempatkan ya kalau sudah mau pensiun ditempatkan di jabatan-jabatan yang mengawal daerah. Kira-kira gitu ya. Dan itulah yang marah, itu yang bikin marah, panas. Karena di Fungsi ABRI dijelaskan ke saya begini, saya itu datang ke rumahnya Pak Nas untuk memberitahu, untuk bertanya, Pak, apakah konsep di Fungsi ABRI itu murni pemikiran Bapak? Karena ini kok mirip-mirip, ada ahli namanya Clausewitz, mirip-mirip. Rice itu, dan itu pertama kali ditemukan di Jerman, makanya saya kasih nama Neo. Coba itu ya, Panas, coba. Nah, itu kan mana? Nah, itu yang di atasnya panas. Di atasnya lagi panas itu kan. Nah, itu Neo saya katakan tadi. Ada barunya. Neo-nya di mana? Karena kalau Clausewitz hanya boleh dipakai konsep itu kalau perang. Nah, kalau kita enggak dipakai siang. Makanya itu lebih banyak salurannya ke misi sipil. Ya, tentara enggak bisa masuk ke daerah, enggak bisa ngaji. Jangan kasih ngaji Bapak, Ibu di daerah. Enggak bisa ada sumurnya dibuatkan sumur. Ya, cetak sawah dan sebagainya. Nah, kalau sekarang beda, disuruh tebang hutan, gitu kan? Ya, itu aja itu. Ya, saya mau tutup pembicaraan dengan mengatakan saya belum meragukan teori saya. Ya. Teori teman saya bahwa ada satu jenis teori yang ada di dunia dan itu yang terbaik ada di Indonesia. Tentara revolusioner profesional. Ya, profesionalnya di mana diambil? Didikan Jepang, satu didikan Belanda, dan satu nasionalisme itu barisan kata. Tiga kompak ini tidak mengisi ya tentara keamanan rakyat, tentara keselamatan rakyat, tentara republik, tentara nasional, baru angkatan bersenjata. Ya kan? Karena itu dia adalah prajurit pejuang dan dia adalah pejuang prajurit. Saya kira itu. Ya. Jadi saya masih berharap sama teori saya, dan kalau ada orang tentara yang 1-2 mencari keuntungan, ya saya masih bisa paham. Ya, tapi kalau institusinya rusak, sudah profesinya rusak, ya itu tadi. Ya, saya mungkin sudah mulai menangis, ya kan? Karena bisa saja teori saya nanti dibuang, yang dipakai adalah tentara pencari keuntungan, ya kan? Dulu ada saya tegur di Orde Baru, saya tegur, ya kan? Dulu di situ, hati-hati ini kompleks ABRI. Saya bilang, Pak, saya ahli militer dan politik, ganti di situ. Bilang, apa digantikan Pak Mulyadi? Anda memasuki kawasan aman, ya kan? Aman kan? Jadi orang tidak mau aman, sikat saja. Ya enggak? Jadi tidak perlu itu, jadi merasa aman. Gitu. Jadi tentara itu, kalau saya, sama dengan saya, tentara sekeliling saya merasa aman kan? Ada polisi di samping saya yang merasa aman. Karena memang polisinya polisi profesional. Itulah sebabnya Bapak Ibu di kampung ada tiga foto yang selalu dipajang tamu. Foto apa? Foto tentara, Pak. Baru pendidikan anaknya sudah dipasang. Itu kebanggaan sosial itu. Kebanggaan orang tua itu. Ya. Mana ada profesi? Dosen, mana ada foto dosen dipasang? Nggak ada, Pak. Foto tentara itu. Nah, saya bangga ya. Sampai fotonya Jenderal Nasution saya pasang di rumah saya. Ya, saya beritahu, izin Pak Jenderal, saya mau foto dengan Bapak. Kebanggaan saya. Ya, saya mau pasang di rumah saya. Dan tidak ada lagi foto tentara yang lain. Itu foto tunggal itu. Jadi selalu kalau ada orang tanya saya itu kebanggaan saya. Saya tidak ingin fotonya Pak Nas dibawa ke tempat rumah makan. Kan ada foto kan, foto tentara dibawa ke rumah makan. Loh, saya tanya ahli tata boga, apa hubungannya antara selera makan dengan foto coklat, dengan foto hijau? Ya kan, akhirnya saya jawab sendiri, Pak Mulyadi, kalau kau masuk di sini hati-hati, nggak bayar, disepak kau. Jadi pesan kekerasan Pak.
bukan pesan damai itu kan, gitu. Nah itu ya, artinya menyalahi tadi. Ya, tapi itu, nah tidak usah, silakan aja nanti ambil PPT saya, minta kopi itu, nanti hubungi saya jelaskan itu ya. Karena itu materi kuliah saya di TNI itu, ya sebagian. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, Prof. Saya tidak banyak yang bisa sampaikan, Bang, tidak ada. Nanti kalau ada yang masih tanya itu, intinya saya bawa gini, seandainya ada panas, saya pasti satu gerbong untuk kembali Natuna Dasar 45 dengan cara membawa meriam itu ke istana, membawa itu ke ayam, ya, ya. Apa kata Bung Karno? Saya setuju usulanmu, cuma caramu yang tidak baik. Saya kira itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah diurus, sebenarnya beliau udah melampaui ini, juniornya, muridnya aja udah banyak yang profesor. Nah, Coba saya jelaskan sedikit. Jadi gini Bang, saya itu dosen Ikatan Dinas. Saya dulu waktu jadi aktivis merangkap kuliah terus, belajar saya itu kan, banyak membaca. Nah kalau di Muhammadiyah ini kan tempat saya Pak. Sekarang ini di PP Muhammadiyah, saya itu salah satu anggota Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah. Jadi saya pengurus pusat Muhammadiyah Pak. Cuma saya tidak pernah mau pakai itu. Karena saya tidak mau dikeroyok, salah. Lebih baik saya mengaku dosen ya. Nah, gitu ya. Jadi saya negara menghargai saya. Langsung dikata dinas. Bayangin Pak, saya langsung wajib mengajar tahun 96, padahal saya belum PNS, masih diurus. PNS baru diurus, ya. Karena saya kena wajib mengajar itu masa dinas itu 7 tahun. Dan setelah 6 tahun saya mengajar, 7 tahun saya berpikir mau keluar jadi dosen. Di situ saya mulai berpikir, karena saya jadi asisten profesor semua, miskin-miskin semua. Profesor saya itu kan yang lain, kasihan dia nasibnya. Akhirnya kemudian saya membangun bisnis kecil-kecilan, ekspor sari laut. Wah, saya dihadang orang tua saya. Kata bapak saya, waduh gawat ini kamu. Kalau saya tahu kau jual ikan, katanya saya tidak sekolahkan kau. Cara apa kau kerja? Saya bilang saya dosen. Ah bagus itu katanya, guru banyak amalmu itu. Jadi orang tua saya melarang saya berhenti. Ya, tapi meskipun anak saya protes, saya itu ada guru di sana. Protes anak saya itu karena tidak mau menerima kenyataan saya hidup miskin. Ya, tidak bisa menerima kenyataan anak saya itu guru di sana. Silakan itu. Yang lain tidak pernah protes keluarga saya hidup miskin itu sederhana itu. Tapi anak saya protes. Tapi lama-lama dia tahu, lama-lama dia sadar bahwa kenapa saya tidak itu, saya sebenarnya pemberontakan juga. Saya disuruh sertifikasi Pak. Coba bayangin, untuk apa lagi sertifikasi saya? Saya sudah diangkat CPNS. Itu susahnya tesnya minta ampun. Ya kan? Baru PNS, baru diangkat jadi dosen. Tiga tes saya sudah lewati. Tesnya juga ada tes anjing gila loh. Iya. Saya ada sampul B, kan Pak Jenderal? Masih ingat enggak sampul B? Sampul B itu tidak bisa lewat. Kan banyak teman-teman saya tes dosen tidak lulus karena masuk kategori itu tadi, ya kan? Nah, coba, saya masih keturunan Adam Pak, jadi saya lolos, bukan keturunan PKI itu, coba bayangin. Ya. Kalau saya keturunan PKI tidak lolos saya, itu waktu itu ya. Sekarang sudah bebas, apalagi sekarang. Tapi makanya saya bilang tadi, hebat betul di Orde Baru ya. Jadi itu ada satu Bang Haji itu, saya bilang, seandainya saya tahu periodenya Jokowi 10 tahun menderita begini, saya bisa panggil, Pak Harto kembali lagi pimpin saya. Ya, terserah kau mau otoriter atau apa, saya terima dengan baik. Saya sudah tobat ini gara-gara itu kan. Terima kasih.